Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2022. Berikutnya kita akan kupas tuntas tentang keketatan SBMPTN ya. Karena memang ini yang harus kita fokuskan di jalur berikutnya setelah SNMPTN. Di mana Universitas Jember atau UNED tahun 2022. Nah, di video berikutnya saya akan mengupas skor-skor UTBK di prodi-prodi UNED atau prodi-prodi di Universitas Jember. Kira-kira berapa skor yang aman ya untuk bisa lolos di prodi-prodi UNED. Untuk itu jangan lupa ikuti terus videonya dan klik subscribe setelah nyalakan tanda loncengnya. Baik. Tahun 2022 UNED itu akan menerima mahasiswa sekitar 7 ribuan ya, 7 ribuan 600 sekian lah. Nah, itu dibagi menjadi 3 jalur ya. SNMPTN sudah lewat, kita fokuskan di SBMPTN luar biasa. Ini sepertinya persentase terbesar ya di antara kampus-kampus yang ada. 50% UNED itu memasang kuota untuk SBMPTN. Sedangkan di Mandiri 20%, sehingga kalau di total jumlah mahasiswa itu sekitar 3.822 yang akan diterima di jalur SBMPTN. Tahun lalu pendaftar SBMPTN UNED itu 33.428, luar biasa ya. Dengan hanya menerima sekitar 3.800, maka yang terbuang itu sekitar ya 28 ribuan. Luar biasa. Untuk itu teman-teman harus fokus dan menyimak serta memilih prodi dengan tepat. Nah, kita akan mengupas tentang tingkat keketatan. Apa itu tingkat keketatan? Yaitu daya tampung atau kuota dibanding jumlah peminat kalikan 100%. Misalnya ada prodi manajemen ya, daya tampung misalnya daya tampung 50, kemudian peminatnya 1000, maka keketatannya itu ketemu 5%. Dari mana? 50 dibagi 1000. Nah, apa arti 5%? Jika semakin kecil angka keketatan, maka semakin tinggi persaingan atau peluangnya semakin kecil. Jadi ini menunjukkan angka peluang. Semakin besar angka keketatan, berarti semakin besar angka peluangnya. Nah, kita akan buka angka-angka keketatan prodi-prodi di UNED. Saya mulai dari kelompok prodi dari Saintek ya. Di kelas pertama ada prodi apa saja. Ini saya urutkan berdasarkan prodi-prodi yang paling ketat ya, yang paling kecil nilai angka keketatan. Nah, yang pertama ada pendidikan dokter, farmasi, ilmu tanah, ilmu keperawatan, dan FKG, pendidikan dokter gigi. Jadi 5 prodi ini ternyata prodi yang paling ketat di UNED. Paling ketat ini FK ya, 3% saja peluangnya. Persaingannya sangat tinggi, di mana kuotanya 75, tapi yang berminat 2.400 sekian. Ilmu keperawatan walaupun kuotanya itu 100 ya, tapi yang minat 1.600 lebih. FKG juga 1.500 lebih, sehingga ini masih besar persaingannya di 5 prodi ini. Lanjut di kelas kedua ada prodi, nah, sistem informasi, kesehatan masyarakat, teknik pertambangan, informatika, dan gizi. Nah, ini lebih longgar dibandingkan yang kelas 1 di mana angkanya di angka 8. Peluangnya 8%. Persaingannya lebih kecil. Kesehatan masyarakat kuotanya 100 tapi peminatnya masih di atas 1000. Kemudian yang lainnya rata-rata peminatnya sudah di bawah 600 ya. Jadi ini lebih lumayan longgar dibandingkan yang klaster 1. Di klaster ketiga ini ada prodi teknologi informasi, teknik sipil, PWK, kemudian agribisnis, dan teknik perminyakan. Nah, ini sudah semakin besar angka keketatannya, berarti semakin tinggi peluangnya ya, di angka 9, 10, dan 12. Teknik perminyakan ini yang minat hanya 249. Jadi ini bisa jadi salah satu peluang ya teman-teman untuk bisa lolos di SBMPTN. Klaster keempat ada prodi apa saja? Ya, ini klaster 4 ada teknik mesin, agroteknologi, pendidikan biologi, teknologi hasil pertanian, dan biologi murni. Dengan angka ketatan 13, 14, dan 15. Nah, ini semakin longgar karena memang lihat peminatnya itu semakin turun ya, di bawah 500 semua dengan kuota yang rata 60 dan 50. Jadi ini klaster keempat sudah bisa agak longgar persaingannya dan bisa dijadikan salah satu peluang untuk bisa lolos di SBMPTN. Klaster kelima ada prodi teknik lingkungan, matematika, teknik elektro, pendidikan IPA, dan proteksi tanaman.
Nah, ini semakin besar angka ketatannya, berarti semakin besar peluangnya di angka 16, 17, dan 18. Dengan peminat sudah hampir di bawah 400 semua. Nah, ini sudah mulai bisa agak longgar persaingannya dan berpeluang lebih tinggi. Di klaster ke-6 ada peternakan, kemudian teknik industri pertanian, kimia murni, teknik pertanian, dan pendidikan matematika. Nah, ini semakin besar angka keketatannya, berarti semakin besar peluangnya di angka 20, 21, 24, dan 25. Karena memang ini pendidikan matematika kuotanya sangat besar, ya, peminatnya hanya 400-an, jadi ini seperempatnya itu lolos. Nah, seperempatnya ini lolos. Gitu. Di klaster ke-7 itu ada fisika murni, kemudian penyuluhan pertanian, ilmu pertanian, kemudian teknik kimia, dan agronomi. Keketatannya semakin besar angkanya, jadi semakin besar peluangnya di angka 28, 29, 32, 35, dan 40. Nah, ini semakin sangat besar saja peluangnya. Agronomi ini kuotanya 40, peminatnya tidak sampai 100. Jadi ini 40% diterima, hampir separuhnya pasti lolos. Seperti itu ya. Terakhir di dua prodi saintek itu ada teknik konstruksi perkapalan dan pendidikan fisika. Ini malah di atas 50% peluangnya karena kuotanya 68, yang minat hanya 117. Jadi separuhnya sudah dipastikan lolos di SBMPTN UNED. Nah, ini adalah prodi-prodi kelompok saintek. Kita akan buka yang prodi-prodi di kelompok SOSUN UNED tahun 2022. Nah, di klaster 1 ada PGSD, ilmu administrasi bisnis, manajemen, HI, dan ilmu administrasi negara. Tapi lumayan longgar dibandingkan yang saintek ya. Ini sudah di klaster 1 saja ada di angka 8 dan 9% peluangnya. Jadi ini lebih tinggi dibandingkan yang kelompok saintek tadi. Karena memang kuotanya besar, peminatnya rata-rata di bawah 1000. Manajemennya di atas 1000, tapi kuotanya di atas 100. Jadi dia masih ada di angka 9 keketatannya. Di klaster 2 ada prodi sosiologi, kemudian televisi dan perfilman, sastra Inggris, ilmu kesejahteraan sosial, dan ekonomi syariah. Ini keketatannya semakin besar, peluangnya semakin besar, ada di angka 9 dan 10. Karena memang rata-rata peminatnya sudah hampir di bawah antara 700 dan 400 ya. Masuk di klaster ketiga ada prodi ekonomi pembangunan, pendidikan ekonomi, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan sejarah, dan ilmu hukum. Ini keketatannya semakin besar, peluangnya juga semakin besar, angka 12, 13, dan 14. Ilmu hukum walaupun dia peminatnya paling besar ini 1.500, tapi karena kuotanya juga sangat besar, 225, maka keketatannya ya di 14%. Artinya ini masih cukup longgar dibandingkan tadi di kelompok saintek yang keketatannya itu 3%, 5% gitu ya. Jadi ini lumayan dijadikan sebagai alternatif pilihan untuk bisa berpeluang lebih tinggi lolos di SBMPTN. Di klaster keempat ada pendidikan bahasa Inggris, ada akuntansi, ilmu sejarah, kemudian ekonomi syariah, tapi yang di kampus Bondowoso ya, ini kemudian sastra Indonesia dengan ketatan 14, 16, 19, dan 20. Sastra Indonesia ini seperlimanya lolos ya, seperlimanya lolos. Jadi ini sudah sangat longgar. Akuntansi ini walaupun yang minat itu 900-an, tapi kuotanya di atas 100 ya, mendekati 140 ini. Jadi kuota keketatannya juga ada di 14%. Di klaster kelima, ini prodi terakhir ada 4 prodi, pendidikan luar sekolah, pendidikan geografi, PGSD tapi yang di kampus Bondowoso, dan PG PAUD dengan keketatan 21, 25, dan 32. PGSD di Bondowoso ini seperempatnya lolos semua. Nah, ini adalah daftar prodi-prodi dan keketatannya di SBMPTN UNED, dan dengan angka-angka tadi teman-teman dijadikan rujukan untuk bisa bersaing dan berpeluang tinggi untuk bisa lolos di SBMPTN tahun 2022. Baik, sementara sampai sini dulu. Di video berikutnya kita akan kupas tuntas berapa skor UTBK yang harus saya dapatkan supaya lolos di SBMPTN khususnya di prodi-prodi Universitas Jember. Untuk itu ikuti video berikutnya dan jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.